kabar? Semoga semuanya selalu sehat. Hari ini kita akan memulai ibadah kita di Kasih Manang. Kita sambil bernyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan khotbah dari pendeta kita. Kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Kiranya bisa menguatkan kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Saat ini kami merasakan kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan yang menuntun hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita semua, adik-adik sekolah Minggu. Firman Tuhan yang mengajar kita pada pagi hari ini, pada Minggu 15 November 2020, yang tertulis dari Kisah Para Rasul pasal yang 10 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Mari adik-adik semua membuka Alkitab di rumah masing-masing dan saya membacakan untuk kita. Demikian dikatakan firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pasti tahu lagu dari anak sekolah minggu yang judulnya Tuhan Cinta Semua Bangsa. Nyanyiannya seperti ini. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik pasti tahu dari lagu itu. Lagu itu berkaitan dengan firman Tuhan ini, mengingatkan kita bahwa cinta kasih Tuhan itu sangat besar kepada semua manusia. Meski manusia itu memiliki latar belakang yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, pendidikan yang berbeda, status kehidupan yang berbeda, dan sebagainya, tetapi Tuhan tidak pernah membeda-bedakan cinta kasih-Nya. Ini adalah hal yang luar biasa bila Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan tidak membeda-bedakan orang, baik itu yang berkulit putih maupun berkulit hitam, berkulit kuning, dan macam-macam. Tuhan tidak pernah membedakan. Baik itu orang kaya, orang miskin, orang yang jelek, orang yang cantik, orang yang ganteng, tetapi Tuhan tidak pernah membedakan. Tuhan mencintai semuanya. Oleh karena itu, kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk semua orang, untuk semua golongan, untuk semua bangsa, tak terkecuali. Karena Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa." Supaya setiap orang tidak binasa artinya Tuhan menginginkan semua manusia, semua orang supaya diselamatkan. Mengapa Tuhan memiliki misi seperti itu, adik-adik sekolah minggu? Karena Tuhan mencintai semua orang, karena kita adalah ciptaannya. Manusia itu adalah ciptaannya. Manusia itu adalah kepunyaannya. Dan Ia mencintai, mengasihi manusia, dan Dia juga mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Tuhan menciptakan matahari untuk manusia, Tuhan menciptakan bulan untuk manusia, Tuhan menciptakan daratan untuk manusia,
semuanya yang Tuhan ciptakan itu adalah untuk kebutuhan manusia. Itulah saking cintanya Tuhan kepada manusia, maka Tuhan memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh manusia itu. Karena itu, hari ini sungguh berita yang penuh sukacita bagi kita adik-adik sekolah minggu, sebab Petrus berkata demikian, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jika Tuhan tidak membedakan orang, dan jika Tuhan mengasihi semua orang, berarti bagi kita juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan siapa dia, siapa kita. Ayo adik-adik, siapa yang berteman hanya temannya orang kaya contohnya, atau siapa yang berteman yang tidak menemani temannya yang bajunya jelek, atau yang kulitnya hitam, atau yang rumahnya jelek. Itu tidak boleh. Semua harus kita temani, semua harus kita kawani. Kita nggak boleh membeda-bedakan adik-adik sekolah minggu. Ya, teman saya kan cuma dia, teman saya kan cuma yang memiliki baju yang cantik, teman saya kan cuma yang berkulit putih saja, teman saya kan cuma yang memiliki uang saja. Nggak boleh adik-adik. Tetapi kita harus berteman, berkawan untuk semua orang tanpa membedakan siapa dia, apa pekerjaan orang tuanya, apa warna kulitnya, apa sukunya. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Karena Petrus berkata, dia mengerti bahwa Allah tidak pernah membedakan orang. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bahwa kita juga tidak boleh untuk membeda-bedakan siapa yang harus kita temani atau siapa yang harus kita kawani. Tidak boleh. Kita harus berkawan untuk semua orang. Jangan hanya berkawan kepada orang Batak saja. Jangan hanya berteman hanya satu teman sekolahnya saja. Tetapi adik-adik harus berteman, berkawan dengan suku yang lain, dengan teman sekolah yang lain. Apalagi kalau di Jakarta ini, bahwa kita hidup bukan hanya orang Kristen saja, bahwa kita hidup bukan hanya orang Batak saja, tetapi kita juga harus berteman kepada agama yang lain, suku yang lain, supaya kita dapat memahami bahwa mereka juga adalah ciptaan Tuhan, kepunyaan Tuhan. Maka Petrus berkata, Allah tidak membedakan orang. Bila ada adik-adik yang membedakan orang, berarti kasih dari Tuhan yang kita miliki itu tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Lebih lanjut, Petrus berkata demikian, setiap orang dari bangsa manapun, artinya dari bangsa manapun Tuhan kasihi, bukan hanya bangsa Yahudi saja, bukan hanya bangsa Eropa saja, bukan hanya bangsa Amerika saja, tetapi semua bangsa di dunia ini, termasuk kita bangsa Batak. Coba bayangkan adik-adik sekolah minggu, ketika para penginjil tidak datang ke tanah Batak,
Bagaimana jadinya kita sebagai orang Batak? Bagaimana jadinya kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan? Barangkali adik-adik tidak sampai ke Jakarta ini. Barangkali orang tua kita juga tidak bisa merantau ke tempat yang jauh seperti di Jakarta ini. Tetapi puji Tuhan, kita menerima Injil itu, menerima Yesus Kristus itu, sehingga siapa yang menerima Yesus Kristus itu, bahwa bagi dialah yang memperoleh keselamatan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Artinya adik-adik sekolah minggu, kita dipanggil ke dunia ini, kita menjadi orang Kristen yang takut akan Dia, harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu? Yaitu mengamalkan kebenaran Tuhan itu sendiri. Mengamalkan kebenaran Tuhan itu sendiri artinya bahwa kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan itu, menyatakan kebenaran dari Tuhan itu. Bagaimana caranya adik-adik? Ya seperti yang Amang Pendeta katakan tadi, bahwa kasih Tuhan itu sudah kita miliki karena kita adalah anak-anak Tuhan. Berarti kita juga harus mengamalkan, melakukan kasih Tuhan itu. Pertama-tama yang harus kita lakukan mengamalkan kasih Tuhan itu di rumah kita dulu. Siapa yang mengasihi adiknya? Siapa yang mengasihi orang tuanya? Kalau dia mengasihi adiknya, berarti dia tidak akan mau memukul adiknya. Kalau dia mengasihi orang tuanya, bahwa dia harus hormat kepada orang tuanya. Karena itu mengamalkan kasih adalah perbuatan dari anak-anak sekolah minggu. Mengamalkan kebenaran Tuhan berarti kita harus berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan bila orang melihat, wah, itu kan anak Tuhan, perbuatannya, perilakunya setiap hari sesuai kebenaran dan kehendak Tuhan. Oleh karena itulah dalam firman ini menyampaikan kepada kita semua supaya kita menghindari permusuhan, supaya kita menghindari permusuhan dengan orang lain, tetapi mari kita melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi semua orang, sebab mengasihi semua orang itu adalah perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada manusia. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah sesamamu manusia di dunia ini. Karena itu mengamalkan, melaksanakan kasih Tuhan itu tentunya adik-adik sekolah minggu adalah bagian yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saya yakin adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo adalah anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan, yang menuntun kami bahwa Tuhan mengasihi semua orang tanpa membedakan suku bangsa, tanpa membedakan status sosialnya,
tetapi Tuhan mengasihi semua bangsa, baik yang berkulit putih, berkulit hitam, dan berkulit kuning. Oleh karena itu Tuhan, jika Tuhan mengasihi semua bangsa, kami juga sebagai anak-anak Tuhan agar mengasihi semua orang tanpa membedakan status warna kulitnya. Kami harus mengasihi orang yang tidak seagama dengan kami. Kami harus mengasihi orang yang tidak satu suku dengan kami, sehingga kami mengamalkan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkati pekerjaan orang tua mereka. Berkati Tuhan semua keluarga mereka, agar tetap dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga keluarga kami, keluarga adik-adik sekolah minggu di dalam sukacita, sebab Tuhan yang menjaga kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan pelita dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah kita dengarkan khotbah dari pendeta. Saatnya Kaisar yang akan bercerita. Kita dengarkan dan jangan lupa nanti aktivitas dikerjakan. Dan untuk dapatkan kupon di bawah jam 10. Kita lakukan dan kita juga hayati firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sambil kita nyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami ingin menggunakannya untuk belajar lebih lagi dari firman-Mu. Kami sudah siap untuk mendengarnya Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu di hati kami. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Salam sehat dari Kakak Esther. Hari ini Kakak mau ajak lagi adik-adik untuk membuka lagi Alkitabnya. Tadi yang sudah kalian baca bersama Amang Pendeta tadi, kita ulang lagi membacanya dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35 supaya adik-adik semakin mengerti. Kita mulai baca ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya,
Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kira-kira semuanya suka sama permen nggak? Ya, kakak yakin pasti semuanya suka sama yang namanya permen. Kan rasanya manis. Nih, tadi kakak Esther baru beli permen. Ada macam-macam rasanya. Tapi dari semua macam-macam rasanya ini, kakak itu hanya suka sama yang namanya rasanya itu strawberry. Hanya ini aja, yang lainnya kakak nggak suka. Jadi nanti kakak hanya mau makan yang rasanya strawberry aja. Adik-adik, kira-kira kalau sikap atau perilaku seperti yang memilih-milih permen tadi yang kakak tunjukkan tadi itu kita lakukan ketika kita berhadapan dengan sesama kita manusia, kira-kira apa yang terjadi? Misalnya kita itu hanya berteman dengan orang yang kita sukai saja. Misalnya nih, aku itu gak suka sama yang namanya si Ucok. Si Ucok itu kan orangnya jorok. Coba kalau makan itu belepotan semuanya. Atau misalnya nih adik-adik, aku itu gak suka sama si Tio. Tahu gak, kalau pikir itu dia lemot banget. Malas pokoknya kalau belajar sama dia. Atau misalnya, gak suka sama yang namanya si Ranti temanku. Aku gak mau berteman sama dia. Soalnya dia itu ngomongnya suka aneh. Kira-kira adik-adik pernah gak bersikap seperti itu? Nah, kira-kira nih kita bayangkan ya adik-adik, kalau misalnya Allah bersikap seperti yang tadi kita lakukan itu. Memilih-milih. Kira-kira apa yang terjadi? Misalnya Allah tidak menyukai kita. Adik-adik bisa bayangkan gak betapa menyedihkan kalau Allah tidak menyukai kita. Nah, tapi kita bersyukur adik-adik kalau Allah itu tidak seperti itu. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Tadi kita sudah baca di Nats di ayat 34 tadi mengatakan bahwa Allah tidak membedakan orang. Karena Allah kita itu Allah yang tidak pilih kasih. Terbukti dengan kasihnya itu dia memberikan keselamatan bagi semua orang. Asalkan kita mau percaya kepadanya. Nah, Kakak Esther mau menunjukkan cerita kepada adik-adik tentang cerita Martin Luther yang melakukan perjuangannya untuk persamaan hak antara orang kulit putih dan kulit hitam. Ayo kita lihat ceritanya. Martin Luther King Jr. lahir pada tanggal 15 Januari 1929 di Atlanta, Georgia. Ayahnya seorang pendeta, ibunya seorang guru. Martin mempunyai seorang kakak bernama Willie dan adik laki-laki bernama Alfred. Sewaktu kecil, Martin suka bermain baseball, sepak bola, dan basket. Martin suka naik sepeda sambil bernyanyi. Dia sering menyanyi di gereja tempat pelayanan ayahnya. Martin kecil bermain di halaman belakang dengan teman-temannya. Suatu hari, dia memberitahukan bahwa dua dari temannya tidak lagi ikut bermain dengannya karena temannya itu kulit putih dan Martin kulit hitam. Martin menangis. Dia tidak mengerti mengapa warna kulit jadi masalah bagi seseorang. Lalu, ibunya Martin memberitahukan pada Martin bahwa beberapa tahun yang lalu, orang-orang kulit hitam dibawa ke Amerika dan dijual menjadi budak. Ibunya mengatakan bahwa jauh sebelum Martin lahir, orang-orang kulit hitam yang jadi budak akhirnya dibebaskan. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak memperlakukan orang kulit hitam dengan adil. Di Atlanta,
tempat di mana Martin tinggal, ada pemberian tanda atau simbol white only, artinya hanya untuk kulit putih. Orang-orang kulit hitam tidak diizinkan masuk, seperti di taman, kolam renang, hotel, restoran, bahkan sekolah. Orang-orang kulit hitam dikeluarkan dari banyak pekerjaannya. Martin belajar membaca di rumah sebelum umurnya cukup untuk masuk sekolah. Masa kecilnya dia habiskan dengan membaca buku tentang pemimpin kulit hitam. Martin seorang pelajar yang baik. Dengan cepat dan mudah, Martin menyelesaikan sekolahnya sampai ke perguruan tinggi. Martin memutuskan menjadi seorang pendeta. Di tahun 1954, Martin memulai pelayanannya sebagai pendeta di Alabama. Martin mendengar kabar bahwa Rosa Parks, seorang wanita kulit hitam, ditangkap karena duduk di wilayah yang ada tanda white only-nya di saat naik bus. Martin Luther lalu memimpin protes orang-orang kulit hitam sepanjang jalan di Alabama. Mereka menolak pemberian tanda white only di bus. Martin Luther mengatakan bahwa ada waktunya orang kulit hitam itu ketika mereka harus dikucilkan atau dibedakan, ada waktunya mereka merasa lelah. Pada suatu ketika, saat Martin Luther sedang rapat di rumahnya dilempar dengan bom. Lalu orang-orang yang mengasihi Martin menjadi marah dan ingin membalasnya, tapi Martin melarangnya. Martin mengatakan bahwa kita harus membalasnya dengan kasih, karena orang kulit putih juga saudara kita. Jadi jangan membenci mereka. Pada akhirnya, apa yang diperjuangkan Martin terjawab. Tidak ada lagi wilayah pemberian tanda white only di bus. Martin memutuskan untuk kembali ke Atlanta. Dia banyak memimpin protes dengan cara yang damai untuk melawan pemberian tanda white only di tempat-tempat umum. Martin Luther suatu ketika memimpin pawai besar di Washington. Sekitar 200.000 orang kulit hitam dan putih ikut dalam pawai itu. Dalam pawai itu, Martin berpidato dan mengatakan bahwa Martin Luther mempunyai mimpi atau cita-cita bahwa suatu hari nanti anak-anakku akan hidup tanpa ada pembeda-bedaan antara kulit hitam dan putih. Yang terpenting adalah karakter yang baik. Di tahun 1964, Martin Luther King mendapat penghargaan Nobel Perdamaian Dunia. Apa yang dimimpikan, dicita-citakan Martin Luther pun terjadi. Terjadi perubahan di Amerika, tidak ada lagi pemberian tanda white only di tempat-tempat umum, seperti di toko, restoran, hotel, dan sekolah. Tidak ada perbedaan lagi antara orang kulit hitam dan kulit putih. Wah, adik-adik, ceritanya bagus kan? Dengan perjuangan Martin Luther Jr. King, akhirnya perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih itu dihapuskan di Amerika. Dan tadi yang sangat bisa kita pelajari itu, walaupun orang-orang kulit putih membenci Martin Luther, tapi dia tetap menunjukkan kasihnya kepada orang-orang kulit putih tadi. Wah, luar biasa adik-adik, kita bisa belajar dari cerita itu. Nah, kakak mau sampaikan adik-adik, bagi Tuhan itu, bagi kita anak-anak Tuhan, perbedaan itu merupakan berkat yang dari Tuhan sebagai jalan bagi kita untuk menyatakan kasih kita kepada sesama kita manusia yang memang diciptakan Tuhan itu berbeda-beda. Nah, tadi kita sudah baca di nas firman Tuhan hari ini di ayat 35 tadi mengatakan bahwa yang terpenting bagi Tuhan itu adalah bagaimana kita menjadi
anak Tuhan yang takut kepada Tuhan dan selalu melakukan kebenaran. Jadi bukan masalah perbedaan. Oke adik-adik, selamat melakukan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami manusia. Bantu kami, anak-anak-Mu, agar kami juga bisa menunjukkan kasih kami kepada sesama kami manusia yang berbeda dengan kami. Agar kiranya Tuhan, dengan kasih yang sudah kami tunjukkan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya dimanapun kami berada, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang selalu penuh kasih. Bapa yang di surga, kami juga mohon ampun ketika selama ibadah berlangsung kami melakukan kesalahan. Kiranya Tuhan yang menguduskan kami agar ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktunya untuk aktivitas ya. Untuk aktivitas minggu ini, Kakak Esther meminta untuk adik-adik menceritakan tentang apa yang menjadi cita-cita atau mimpi adik-adik yang ingin adik-adik capai. Nah, melalui cita-cita atau mimpimu itu, kamu ingin melakukan apa untuk orang-orang yang di sekitarmu yang berbeda denganmu. Oke, nanti video ceritamu itu kirimkan ke WhatsApp grup orang tua. Oke adik-adik, kakak tunggu hasil aktivitasnya. Selamat hari Minggu, selamat melakukan firman Tuhan, tetap jaga kesehatan. Dadah!